Hai, masih bersama Super Nui Mupi. Dan kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang baru saja dirilis di tahun 2023 ini berjudul Transfusion. Semoga dengan cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua. Di awal film diceritakan sekelompok pasukan khusus sedang menyergap kelompok teroris, dan salah satunya bernama Logan. Ia adalah seorang sniper handal dan sangat ahli dalam menggunakan senjata. Satu persatu anggota teroris itu pun ia habisi tanpa meleset. Friendly. Where's this fucking person? Mad? Namun hal tak terduga terjadi padanya, dan ketika tim tersebut menggeledah markas teroris, Logan pun terluka terkena tembakan. Beberapa bulan kemudian, setelah Logan memutuskan untuk mengambil cuti dari tugasnya, ia mengajak anaknya untuk berburu ke hutan dan berkemah. Logan sangat berharap bahwa anaknya bisa seperti dirinya, tapi rupanya Billy anaknya tersebut tidak bisa mewarisi bakat dari ayahnya. Bahkan ketika Billy disuruh memanah target buruannya, ia terlihat takut dan tak mau melakukannya. Di hutan mereka berkemah dan memasak hasil buruannya, dan ketika sudah sore mereka pun pulang ke rumah. Logan tak ingin menyia-nyiakan masa cutinya. Waktu demi waktunya ia manfaatkan bersama keluarga tercintanya. Apalagi istrinya sekarang sedang mengandung anak keduanya. Hari-hari cutinya pun kini sudah berakhir, dan itu artinya kini saatnya Logan sudah kembali ke dinas atau ke kesatuannya. Dan kali ini ia mendapat tugas untuk melatih juniornya di kesatuan tersebut. Just trying to walk a line between courage and none of us is Superman. And pure courage is... Dan ketika ia sedang bertugas, hal buruk pun terjadi pada istrinya. We minimum job of the instructors here. Ternyata Lisa tertabrak pengendara lain saat mengantarkan Billy ke sekolah. Dokter pun mengatakan bahwa keduanya sedang kritis saat ini. Lisa sendiri akhirnya pun meninggal karena luka di kepalanya mengalami pendarahan cukup hebat. Dan sedangkan Billy masih bisa diselamatkan. Cobaan berat yang menimpanya membuatnya ia marah pada keadaan dan sangat frustasi. Bagaimana tidak, istri yang sangat ia sayangi dan sedang mengandung anak keduanya meninggalkan dirinya. Tiba-tiba ada informasi dari pihak kepolisian bahwa orang yang menabrak istrinya adalah seorang pemabuk. Dan pada saat kejadian orang tersebut pun sedang teler. Dan Johnny yang mendengar kabar tersebut sebagai sahabatnya, lalu ia pun mencari orang tersebut dan mengeksekusinya. Beberapa tahun kemudian pun berlalu, sedangkan Logan masih belum bisa move on sepeninggal istrinya. Selain sudah keluar dari kesatuan militernya, kini ia pun hidup berantakan seperti tanpa arah. Hidupnya masih dirundung kesedihan. Dan bukan hanya itu, Billy anaknya yang kini sudah beranjak dewasa pun kurang perhatian darinya. Pergaulan dan sikap Billy pun sekarang menjadi tidak baik karena kurang perhatian darinya. Bahkan sudah beberapa kali Billy masuk persidangan atas kasus pencurian dan kasus-kasus kenakalan remaja lainnya. Sampai-sampai pihak persidangan pun memutuskan jika Billy berulah sekali lagi maka ia akan dimasukkan ke lembaga sosial untuk dididik di sana. Mr. Logan, situation with your son is dire. If he appears before this court again, Suatu hari ia bekerja sebagai sales dan mencoba masuk ke sebuah toko untuk menawarkan barang dagangannya. Akan tetapi si pemilik toko itu bukan hanya menolaknya, tetapi juga menyuruhnya ia pergi. Atas kejadian itu akhirnya Logan pun merasa sakit hati. Lalu ia pun mengancam si pemilik toko agar tidak melakukannya lagi. Si pemilik toko itu pun meminta maaf padanya dan janji tak akan pernah mengulanginya lagi. Hal itu membuat Logan dipecat dari pekerjaannya karena rupanya si pemilik toko itu telah mengadu pada bosnya. Sudah jatuh, ia tertimpa tangga pula. Itu mungkin peribahasa yang tepat untuknya saat ini. Selain dipecat dari pekerjaannya, kini dia pun dipanggil kepala sekolah Billy dikarenakan sudah nunggak beberapa bulan biaya sekolahnya.
Pusing 7 keliling itu yang dirasakan Logan saat ini. Ia bingung harus kemana ia mencari kerja. Hingga akhirnya ia pun menghubungi Johnny seniornya saat jadi tentara. Mereka pun janjian untuk kopdar di sebuah kafe. Akhirnya mereka bertemu di sebuah kafe dan Logan pun curhat masalah keuangan yang sedang ia hadapi sekarang ini. Lalu ia mencoba meminjam sejumlah uang untuk menutupi biaya sekolah anaknya. Dan Johnny pun bersedia membantunya dengan satu syarat asalkan ia ikut bersamanya untuk melakukan pekerjaan yang kotor. Namun dengan tegas ia menolaknya. Ketika Logan pulang ke rumahnya, setelah beredar seharian mencari kerja, ia nampak kaget karena Johnny sudah berada di rumahnya sedang mengobrol dengan anaknya. Johnny, how'd you know where I lived? What do you want, Johnny? Lalu Johnny pun menawarkan kembali pekerjaan yang pernah ia tawarkan kepadanya. Dan dengan hati yang sangat terpaksa, akhirnya ia pun menerima pekerjaan tersebut. Malam harinya mereka pun mulai melancarkan aksinya, yaitu untuk merampok bos mafia. Sungguh pekerjaan yang sangat berisiko tinggi ya. Dan setelah mereka mengeksekusi penjaga rumah bos mafia tersebut, mereka pun mencoba masuk dan mengeluarkan semua uangnya tanpa sisa. Beralih cerita kini mengenai Chef Billy bahwa di sekolahnya kini ia sudah bergabung dengan geng anak-anak orang kaya dan kriminal atau nakal ya. Hey, was a sniper. Sit down. Dan di sana ia ditawari untuk menghisap barang haram, namun Billy dengan tegas menolaknya. Karena itu teman-temannya pun menertawakan dan mengejeknya. Tetapi ada satu orang yang membelanya yaitu bernama Pedro ya. Menurutnya mereka tak harus memaksanya untuk melakukannya. Doesn't have to do it if he doesn't want it, boys. Thank you. Dan pada waktu pulang sekolah, Pedro pun mengundang Billy untuk datang ke pestanya nanti malam. His house on Friday night. He's away for the weekend. Really? Di kesempatan lain, Johnny mendatangi Logan yang ternyata ia sekarang sudah bekerja di sebuah lotre. Dan Johnny menjelaskan padanya kalau nanti malam ia akan bertemu dengan bos mafia yang rumahnya tempo hari mereka rampok. Rupanya si bos mafia itu sudah mulai menaruh curiga padanya. Karenanya Johnny meminta Logan untuk mengawasinya dari jauh dengan senjata. Son, you don't have to explain anything to me. But yeah, your warrant's yours. Di malam harinya, Billy kemudian meminta izin ayahnya untuk pergi ke pesta temannya itu. Logan pun mengizinkannya dengan catatan ia tidak aneh-aneh dan bersikap tidak baik. Can I go out tonight? But thank you for asking me. Di sana Billy diajak temannya untuk pesta miras sampai mereka marabok. Lalu setelah pesta selesai, Billy pun diperlihatkan sebuah mobil milik ayahnya Pedro yang mobil tersebut adalah mobil yang sangat mahal sekali harganya. Lalu Billy pun ditawari Pedro untuk menyetir mobil mewah milik ayahnya. Dan mereka pun jalan-jalan. Don't be a pussy! Sementara itu ayahnya Billy sedang mengawasi Johnny yang sedang diinterogasi oleh bos mafia. Dengan berbagai alasan, Johnny sendiri pun selamat dari tuduhan bos mafia tersebut. I didn't open any fucking safe. I did. Whoever done this would train like. I never liked Johnny. I never fucking liked you, Johnny. Dan tiba-tiba Logan mendapatkan kabar buruk bahwa anaknya sedang mengalami kecelakaan. Logan pun segera menuju TKP, tetapi alhamdulillah tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. You okay? Yeah. What are you gonna do? It's fine. We were just passengers. Dengan penuh penyesalan, Billy pun meminta maaf pada ayahnya. Ia berjanji bahwa ini untuk yang terakhir kalinya. Ia takkan mengulanginya lagi. Karena semuanya sudah terjadi, Logan pun tak bisa berbuat apa-apa lagi selain menerima permintaan maaf anaknya dan menenangkannya. Pagi harinya, Logan mendatangi rumah si pemilik mobil tersebut dengan masuk untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukan anaknya tadi malam. Di sana ia bertemu dengan ayahnya Pedro. Dan si pemilik mobil itu pun mengancam akan melaporkan Billy jika Logan tidak bayar ganti rugi seharga 2 kali lipat mobil tersebut. Okay, so the police are gonna be involved. So, where's my car? I burned it. What if I pay for the car? Logan dibikin pusing 7 keliling karena masalah ini. Ia tidak memiliki uang sebanyak itu. Lalu ia pun mendatangi Johnny lagi dengan harapan ada solusi untuknya.
Dan ternyata Johnny pun bersedia untuk membantunya, bahkan lebih dari yang ia minta, asalkan Logan bersedia menghabisi bos mafia itu yang akhir-akhir ini terus mengawasinya. Like we got three heads. I need more money, John. Drink out there fucking looking at me like we got three. Let's get it done. Singkat cerita, Johnny pun bertemu dengan bos mafia tersebut sementara Logan sudah siap di posisinya sebagai sniper. Di sana Johnny ternyata diinterogasi kembali sambil ditodongkan sebuah pistol. Lihat temannya dalam keadaan terancam, lalu Logan pun mengeksekusi targetnya. Now where is it? Setelah masalah tersebut selesai, Johnny pun berterima kasih pada Logan dan ia berjanji takkan mengganggu kehidupannya lagi. Lalu setelah mendapatkan uangnya, Logan pun menemui ayahnya Pedro dan ia hanya sanggup membayar seharga mobil itu saja. Dan Logan pun mengancam balik padanya agar jangan coba-coba memerasnya atau hidupnya akan selesai. Don't think this is a tap that keeps on running. Don't test me. Beberapa hari kemudian ketika Logan baru pulang dari kerjanya, di rumahnya terlihat Johnny sedang mengancam putranya. Lalu sontak saja Logan pun bertanya kenapa ia berbuat seperti itu pada putranya. Johnny pun meminta maaf padanya dan mencoba menjelaskan bahwa dirinya sedang mengalami depresi hebat. Ia meminta perlindungan pada Logan karena menurutnya para tentara sedang mencarinya dan akan menangkapnya. Dikarenakan Logan menolak permintaannya, akhirnya Johnny pun menyerangnya dan pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. What are we doing? Di sana malah Johnny yang tergeletak meninggal seketika dan ternyata Billy lah yang melakukannya. Pasca kejadian tersebut, Logan dan Billy pun mencoba menjalani kehidupan normal kembali. Mereka saling meminta maaf dan memperbaiki hubungan antara keduanya. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, like, dan tinggalkan komentar yang positif jika kalian suka. Saya pamit dan undur diri. Salam Supernoi Mupi.